Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Lalu bagaimana upaya keluarga mendapatkan keadilan dalam kasus ini? Kita bergabung dengan koordinator tim pengacara Imam Mashkur Muhammad Zubir. Selamat pagi Pak Zubir. Sejauh ini bagaimana upaya dari pihak keluarga mengumpulkan bukti-bukti? Selamat pagi. Ya, dari pihak keluarga kemarin itu sudah menandatangani surat kuasa khusus ya, yang memberikan kuasa kepada tim 911 Hotman Paris dan rekan-rekan. Jadi mengenai bukti-bukti ini kita tim dari lawyer di lapangan juga berkoordinasi dengan semua pihak untuk terus menggali bukti-bukti untuk kita serahkan ke penyidik nantinya, seperti itu. Baik, Pak Zubir, ada omongan dari pelaku begitu yang mengatakan bahwa almarhum ini terlibat dengan penjualan obat ilegal. Bagaimana pendapat keluarga soal ini? Kami tidak masuk ke situ, apapun profesi pekerjaannya, kita lawyer, kami tidak masuk ke situ. Kami lebih fokus pada perampokan, penganiayaan dan pembunuhan secara sadis dan tidak manusiawi. Kita fokusnya di situ, kita proses hukumnya, keadilannya kita cari di situ. Untuk profesinya kita belum mendalaminya. Ya, Pak Zubir, sebelumnya kan sepupu dari almarhum Imam ini mengatakan bahwa Imam pernah menjadi korban juga penculikan dan juga penganiayaan terhadap oknum yang sama. Apakah benar kejadian itu pernah terjadi kepada Imam? Menurut informasi dari keluarganya, benar pernah terjadi. Benar. Apakah Imam berarti mengenal ketiga oknum ini sebelumnya? Tidak. Imam tidak pernah mengenal mereka. Mereka datang, dia tidak kenal. Makanya Imam ini saat didatangi mereka itu berteriak, perampok, perampok katanya. Baik, apakah ada rencana ke depannya nih Pak Zubir mempertemukan ibunda dari Imam kepada Panglima TNI untuk membahas kasus ini lebih lanjut? Sesuai dengan arahan Bang Hotman Paris, sedang dikoordinasikan. Kita kalau di Aceh ini harus menunggu 7 hari dulu atau bahasa Acehnya senuju. Selesai dari itu baru agenda keberangkatan ibunda atau keluarga dari Imam Mashkur ini kita atur untuk berangkat ke Jakarta. Oke, berarti menunggu setelah 7 hari dulu ya. Untuk sejauh ini dari pengumpulan bukti sendiri apakah sudah cukup kuat? Untuk bukti-bukti yang kita peroleh sampai dengan hari ini itu sudah sangat cukup kuat. Dan apa yang menjadi harapan keluarga atas kasus ini? Apakah juga berharap bisa diadili di peradilan umum nantinya untuk ketiga tersangka ini? Kalau dari pihak keluarga menginginkan keadilan yang seadil-adilnya, harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Kita tidak mempermasalahkan mau diadili di mana, mau di peradilan militer, mau di peradilan umum atau koneksitasnya. Yang penting kita semua masyarakat Indonesia bisa menyaksikan, melihat sidang secara terbuka, seluruh masyarakat Indonesia bisa melihat proses persidangan secara terbuka. Itu saja yang kita harapkan. Proses penyidikan atau proses hukumnya tidak ada yang ditutup-tutupi, harus dibuka secara gamblang kepada umum, seperti itu harapannya. Iya Pak Zubir, kan waktu itu sepupunya Imam memang pernah mengatakan ada kesaksian ya dari Imam pernah diculik sebelumnya dan ini merupakan kejadian kedua kali. Apakah sejauh ini identitas sepupunya Imam ini aman? Aman. Nanti kita koordinasi juga dengan LPSK untuk mengamankan. Oke, berarti memang agenda selanjutnya adalah mempertemukan ibunda dari Imam dengan Panglima TNI dan masih menunggu 7 hari setelah pemakaman dari Imam ya. Terima kasih Pak Muhammad Zubir selaku koordinator tim pengacara Imam Mashkur. Semoga kasus ini segera diselesaikan dan juga pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal. Terima kasih Pak Zubir.